Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Oke, mari kita akui, kebanyakan dari kita menyukai film superhero. Atau setidaknya, itulah yang dikatakan box office kepada kita. Pada akhir tahun 2019, film superhero mewakili 25% pasar film domestik yang menakjubkan di Amerika. Ini bukanlah suatu hal yang baru. Saya masih ingat menonton tayangan ulang Superman yang aslinya dibintangi oleh George Reeves di TV tentunya. Untuk sebagian besar cuplikannya, dia hanyalah seorang Clark Kent, seorang reporter yang normal dan sopan. Tetapi di akhir setiap pertunjukan, dia akan muncul sebagai Superman dan menyelamatkan hari itu. Itulah hal tentang Superman. Dia tampak seperti manusia biasa. Dia berjalan, berbicara, dan makan. Tapi pada kenyataannya, dia sama sekali bukan manusia. Dia adalah makhluk asing dari planet Krypton. Kemanusiaannya hanyalah ilusi. Memang, Superman mampu menyelamatkan orang justru karena dia bukan manusia seperti kita. Akan tetapi, ketika menyangkut pribadi Kristus, semuanya sangat berbeda. Penulis Ibrani mengingatkan kita, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Perikop yang luar biasa ini menekankan kebenaran yang sering kita lupakan. Yesus adalah manusia sejati, sama seperti kita. Memang bahasa darah dan daging yang sangat mentah mempertegas maksud penulis ini. Kemanusiaannya bukanlah fata morgana. Tentu saja, banyak teks Alkitabiah menegaskan kemanusiaan Yesus yang sejati. Dia lahir dari seorang wanita, Lukas 2 ayat 7. Dia lapar, Matius 4 ayat 2. Dia haus, Yohanes 19 ayat 28. Dia kelelahan, Markus 4 ayat 38. Dan tentu saja dia mati, Lukas 23 ayat 46. Yang pasti, ada sangat sedikit contoh ketika kita merasa perlu untuk membela kemanusiaan Yesus hari ini. Kebanyakan sarjana dan kebanyakan orang cukup bersedia menerima bahwa Yesus adalah manusia yang benar-benar hidup dalam sejarah. Jika Anda memiliki ketidaksepakatan dengan non-Kristen tentang pribadi Yesus, itu mungkin tentang apakah dia benar-benar ilahi, bukan apakah dia benar-benar manusia. Tidak lama setelah kitab Ibrani ditulis, mulai muncul aliran sesat yang mempertanyakan apakah Yesus memang benar-benar manusia. Salah satu ajaran sesat yang paling menonjol ini dikenal sebagai doketisme. Doketis dari kata kerja Yunani dokeo, tampak, berpendapat bahwa Yesus
hanya tampak sebagai manusia. Mereka begitu yakin akan keilahiannya. Ini merupakan hal yang baik untuk melihat keilahiannya. Namun, mereka menjadi sama-sama yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa menanggung kejatuhan daging manusia. Akibatnya, mereka berpendapat bahwa kemanusiaannya adalah ilusi. Dengan kata lain, Yesus seperti tokoh Clark Kent dalam film Superman. Tentu dia terlihat seperti manusia, tapi dia benar-benar alien dari planet lain. Tetapi, orang-orang Kristen mula-mula dengan jelas dan berulang kali mengutuk kesalahpahaman ini. Kita tidak hanya memiliki perikop dari Ibrani, tetapi Rasul Yohanes menjadikan kemanusiaan Yesus sebagai ujian ortodoksi. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 2. Dan siapapun yang menolak kenyataan bahwa Yesus datang dalam daging, itu disebut sebagai antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Kata-kata yang cukup kuat. Jadi, apa masalahnya? Mengapa kita tidak bisa memiliki Yesus Superman? Bagian Ibrani menjawab pertanyaan itu. Bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Dengan kata lain, Yesus hanya bisa mewakili manusia jika ia menjadi manusia. Ya, manusia sejati. Dan jika dia tidak bisa mewakili kita, maka dia tidak bisa menebus kita. Atau seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Gereja Gregory dari Nazianzus, that which he has not assumed, he has not healed. Jangan lewatkan implikasi yang luar biasa dari kebenaran ini. Keselamatan kita bergantung pada kemanusiaan Yesus, seperti halnya pada keilahiannya. Tapi, ada lagi. Bukan hanya kita membutuhkan pengantara. Kita membutuhkan pengantara yang bersimpati dengan kami dan memahami kita sebagai manusia. Kita membutuhkan seseorang yang tahu bagaimana rasanya hidup di dunia yang gelap dan jatuh. Sejak Yesus menjadi manusia sejati, ia mengalami kehidupan yang dijalani manusia. Sekali lagi, penulis Ibrani, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayatnya yang ke-17. Ketika kita memikirkan banyak kesulitan hidup manusia, Yesus mengalaminya. Dia dicobai, Matius 4 ayat 1-11. Dia sedih, Matius 26 ayat 38. Dia marah, Markus 3 ayat 5. Ditolak oleh keluarganya, Markus 3 ayat 21. Difitnah, Markus 14 ayat 56. Dan dihianati oleh seorang teman, Lukas 22 ayat 47. Dia berteriak putus asa kepada Tuhan, Lukas 22 ayat 44. Dia bahkan menangis di pemakaman, Yohanes 11 ayat 35. Ketika kita bergumul dengan kehidupan di dunia yang jatuh, tidak ada yang bisa berkata, Yesus tidak mengerti seperti apa rasanya. Ya, dia melakukannya. Dia menjalani kehidupan manusia dengan nyata dan bergabung dengan kami. Di dunia yang rusak, yang jatuh dalam dosa. Tetapi ada satu perbedaan. Ada tempat di mana Yesus tidak seperti kita. Kristus tidak berdosa, kudus, tidak bersalah, tidak bernoda. Ibrani 7 ayat 26. Oleh karena itu, dia bisa menjadi korban yang sempurna ketika dia mempersembahkan dirinya demi kita. Ibrani 7 ayat 27. Pada akhirnya, kita tidak memiliki Superman dalam diri Yesus. Kita memiliki juru selamat yang berbagi dalam kelemahan kita.
Jadi, lain kali jika kita berbicara tentang pribadi Yesus, jangan hanya fokus pada keilahiannya. Bicaralah juga dengan harapan dan rasa syukur tentang kemanusiaannya. Hanya karena Yesus memiliki dua natur tersebut, Dia dapat menyelamatkan dan menyelamatkan kita sepenuhnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.